Indonesia. Adapun tujuan yang pertama yaitu setelah siswa membaca dan mendengarkan materi yang diberikan, peserta didik dapat mengidentifikasi makna bela negara. Dan yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran yang diberikan, peserta didik dapat menganalisis perundang-undangan yang mengatur bela negara. Pendekatan yang digunakan saintifik, model pembelajaran yang digunakan discovery learning, metode yang digunakan ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Oh, mandi, Bang Ca. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apakah kabar semuanya baik? Pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah kalau semuanya kabarnya baik. Baiklah, Ketua kelas, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Pak. Oke, baiklah. Untuk memastikannya mungkin Bapak absen terlebih dahulu ya. Muhammad Ishak, apakah hadir? Hadir, Pak Ikhwan. Aprilianti, apakah hadir? Hadir, Pak. Anissa Gita, apakah hadir? Hadir, Bapak. Baik, sepertinya semuanya hadir ya. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, silakan Ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Pak. Baik, teman-teman, untuk memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya kepada Nak Fajri telah memimpin doa. Baiklah, sebelumnya Bapak ingin mau tanya nih, anak-anak sekalian, apakah ada yang masih ingat pembelajaran kita pada pertemuan pada sebelumnya? Saya, Pak. Ferry, Pak. Ya, silakan, Ferry. Baik, Pak. Pembelajaran minggu lalu, pertemuan sebelumnya itu kita belajar tentang harmonisasi keberagaman masyarakat Indonesia, Pak. Baik, bagus sekali, Nak Ferry. Berarti masih pada ingat ya apa yang kita pelajari pada minggu lalu. Nah, baiklah. Untuk pada minggu kali ini kita akan mempelajari terkait bela negara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, adapun poin yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama yaitu makna bela negara, dan yang kedua itu adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya nih kepada anak-anak sekalian, apakah ada yang udah belajar pada malam sebelum kita pertemuan hari ini? Mungkin ada yang tahu nih, apa itu bela negara? Saya, Pak, Anissa. Ya, kepada Anak Anissa dipersilakan. Negara adalah sebuah perilaku dan sikap dari warga negara. Sikap atau perilaku ini oleh kecintaannya kepada negara atau bangsanya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Baik, bagus sekali jawaban dari si Naisa. Betul apa yang dikatakan si Naisa tadi. Jadi bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya ditegaskan dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, yang dimaksud dengan bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. Nah, anak-anak, ada 3 peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. Yang pertama yaitu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan yang kedua ada ketetapan MPR, dan yang ketiga ada undang-undang. Selanjutnya ada ketentuan konstitusional bela negara. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 27 ayat 3 tentang pembelaan negara, dan yang
pasal 30 tentang pertahanan negara. Dan yang kedua, ada TAP MPR RI nomor 6 MPR 2000 tentang permisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan ketentuan konstitusional bela negara yang ketiga ada TAP MPR RI nomor 7 MPR 2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan yang selanjutnya, ketentuan konstitusional bela negara selanjutnya ada undang-undang yang meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan yang kedua ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan yang keempat ada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan yang selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 2003 tahun 2014 tentang pemerintah negara. Nah, mungkin itu saja materi pada kita pertemuan hari ini. Nah, untuk tugas di rumah, silahkan anak-anak sekalian cek di grup kelas dicek di grup kelas kalian. Itu sudah Bapak share LKPD, dan itu ada materi jika kalian kurang jelas, dan di bawahnya ada tugas untuk kalian kerjakan dan paling lambat dikumpul hari Sabtu. Baiklah, mungkin pembelajaran kita cukupkan pada hari ini. Adapun kesimpulan yang dapat kita simpulkan adalah bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada warga negara Kesatuan Republik Indonesia, serta perundang-undangan yang mengatur bela negara ada 3, yaitu yang pertama Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua ketetapan MPR, dan yang ketiga undang-undang. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini, dan lebih dan kurang Bapak mohon maaf, kepada Allah Bapak mohon ampun. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk Ikhwan, ya, Pak Ikhwan. Oke ya. Kita komentari sebentar ya, 3 penampil tadi. Ishak, karena Ibu enggak nemu tadi perangkatmu, jadi Ibu komentari ngajarnya dulu ya. Jadi nyusul di kolom chat bisa ya, komentar perangkatnya, atau tidak nanti di e-learning juga Ibu tautkan di situ. Oke, alhamdulillah 3 presenter cowok kita ini mengalami peningkatan dibanding sebelumnya. Karena sudah PLP ya, artinya mungkin aura-aura jadi Pak gurunya lah ke sekolah tuh bener aku nih guru ternyata. Kalau sebelum-sebelumnya kan abstrak ya, kalian tuh ngerasa aku nih guru apa bukan ya. Tapi kalau sudah PLP itu menunjukkan teman-teman itu memang sudah berada hawanya tuh hawa-hawa seorang guru di sekolah, sudah disalibi sama peserta didik, sudah ditegur, itu mungkin agak mendewasakan teman-teman dari segi profesinya nanti adalah seorang guru.